Bab 3089. Di mana batasnya terletak. Dan Erikin bergantung di atas kepala mereka dan berhenti bergerak. 5 kultivasi iblis tiba-tiba runtuh. Perintah yang diberikan kepada mereka oleh ketua sekte adalah bersembunyi, dan sekarang mereka tidak dapat bergerak. Tapi bos, kamu sudah terbang ke sana, ada kultivasi iblis di sana, kamu bisa menemukannya, mengapa kamu datang kepada kami? Melihat telapak tangan Erikin kembali terbakar, mengalir ke pegunungan dan hutan, hati 5 orang ini mati. Kali ini benar-benar putus asa dan mulai lagi. Luka hangus di tubuhnya belum sembuh, apakah Erikin datang untuk kedua kalinya? Juga secara khusus menunjuk kami berlima. Ketua sekte, kami tidak tahan lagi. Kali ini, tak butuh waktu lama bagi kelima orang itu untuk meminta bantuan lagi pada lelaki tua berambut uban itu. Tidak mungkin, metode percobaan Erikin, jurus guntur, pil racun, tidak ada yang bisa mengatasinya. Terlebih lagi, mereka telah memar dan belum pulih. Kamu tidak perlu bersembunyi, dan jika kamu bertemu orang ini dan membakar lagi, kamu akan langsung membunuhnya. Pria tua berambut abu-abu itu juga tegas, dan segera mengubah perintahnya. Begitu perintah ini keluar, seperti sebelumnya, gunung dan hutan di sekitarnya berguncang, dan banyak kultivasi iblis keluar lagi. Dan kelima kultivasi iblis ini, yang tersiksa dan menderita, juga berdiri dari tanah dengan mata bersinar dan menggertakkan gigi. Erikin benar-benar membunuh orang terlalu banyak. Terakhir kali kultivasi iblis muncul, Erikin langsung kabur, sangat cepat. Diperkirakan tidak mungkin untuk menangkap Erikin kali ini, tetapi juga bagus untuk memainkan beberapa ilmu sihir dan meniupkan udara ke arah Erikin. Yang paling penting jangan sampai dipukuli dengan sia-sia, dan kalau bisa tampar saja Erikin sampai mati. Namun kali ini, yang mengejutkan kelima orang tersebut, Erikin tidak melarikan diri untuk pertama kalinya dalam menghadapi banyak kultivasi iblis yang bergegas ke arah mereka, tetapi melompat turun dan berbalik ke arah mereka berlima. Melihatnya seperti itu, sepertinya dia akan melawan mereka secara langsung. Pegang dia, selama dia tidak bisa melarikan diri, orang ini pasti akan mati. Dia berteriak keras untuk kultivasi iblis. Kami bersembunyi dan membiarkan kamu bertarung, tentu saja bukan lawan, tetapi sekarang ratusan dari kami para kultivasi muncul dan memukulmu, apa yang perlu ditakuti? Kultivasi iblis di dekatnya terus berdatangan, selama mereka menjerat Erikin, orang ini akan mati. Erikin menyapukan pandangannya ke 5 kultivasi iblis, membalik telapak tangannya, dan cambuk iblis muncul di tangannya. Kali ini dirinya memasuki hutan pegunungan lagi, tentu saja tidak bermalas-malasan, membuang-buang waktu dengan melemparkan kelima kultivasi iblis ini. Sebaliknya, untuk mengetahui sesuatu, dirinya harus mengambil kultivasi iblis dan mencobanya. Jelas, 5 orang yang terluka dan memiliki napas di tangan mereka adalah yang paling cocok untuk melakukan hal semacam ini. Cambuk iblis mengayun di udara, mengeluarkan peluit keras, dan menamparkan salah satu kultivasi iblis dengan keras. Secara kebetulan, kultivasi iblis ini adalah orang yang mengancam akan mengambil kulit dan kram Erikin dan membalaskan dendam kakak Sa. Dipukul oleh cambuk iblis, yang berspesialisasi dalam mengejutkan kerohanian, kultivasi iblis itu menjerit dan hampir kehilangan nyawanya. Kultivasi iblis memasuki alam jauh melampaui pertapa abadi, tetapi kelemahan terbesar adalah hati iblis yang disebabkan oleh keterampilan sihir, dan darah yang mengelilingi tubuh mengarah pada tekad para kultivasi iblis, yang seringkali jauh lebih rendah dari para pertapa abadi. Cambuk iblis ini juga berspesialisasi dalam jiwa dewa, yang tepat melawan kelemahan kultivasi iblis. Ditambah lagi, kultivasi iblis sangat marah sehingga dia tidak waspada terhadap kekuatan cambuk Erikin. Setelah berteriak, seluruh tubuhnya jatuh koma singkat.
Saat berikutnya, Erikin mencambuk-cambuk, seperti ular spiritual ular, dan menarik orang itu langsung ke sekelilingnya. Menghadapi kultivasi iblis, mata Erikin tiba-tiba berkedip-kedip dengan cahaya taktik ilusi. Di bawah sifat kacau kultivasi iblis ini, dia langsung terpengaruh oleh taktik ilusi Erikin dan menjadi gila. Berhasil. Setelah semua ini dilakukan, Erikin langsung mengeluarkan semua energi abadi yang tersisa. Naga api naik, telapak darah mengamuk. Kultivasi iblis terguncang kembali, dan cambuk iblis menyapu pria itu dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Mengabaikan orang-orang gila yang mengejar di belakangnya, Erikin mempelajari kultivasi iblis sambil terbang. Seperti yang diharapkan, kultivasi iblis yang terperangkap di wilayah rahasia galaksi telah dikendalikan oleh zaman kuno yang terhormat di dalam tubuh mereka. Dan ketika sebuah reiki dituangkan ke tubuh kultivasi iblis, Erikin langsung merasakan perbedaannya dan sedikit kecewa. Tubuh kultivasi iblis ini dikelilingi oleh garis terlarang aneh yang tak terhitung jumlahnya, yang mengisolasi deteksi, dan bahkan kekuatan tubuh Taois lawan dan tingkat reiki tidak dapat dideteksi. Jika badan dilarang dan disegel, maka kerohanian tidak perlu dipikirkan, harus sama. Tapi kalau dipikir-pikir sih biasa aja. Yang mulia zaman kuno menciptakan wilayah rahasia ini, tujuannya adalah untuk meredam generasi muda dan meningkatkan kekuatan generasi muda. Jika menangkap monster iblis di area percobaan, menjinakkannya menjadi gunung, atau memenjarakan kultivasi iblis, dan pencarian jiwa untuk menghasilkan banyak hal baik, itu akan kacau. Tujuan awal persidangan juga telah hilang. Lagi pula, jika kultivator menyelesaikan uji coba, manfaat akan diberikan oleh wilayah rahasia. Jadi dalam hal ini, Yang Mulia masih sangat teliti dalam pengaturan mereka, dan mereka tidak memberikan celah untuk dieksploitasi. Ide untuk mencari tahu identitas pihak lain dan kelemahannya melalui pencarian jiwa tidak berhasil. Erikin hanya mengikat kultivasi iblis yang tercengang dan terbang menuju pantai dengan cepat. Apakah orang-orang ini di udara atau di pantai sekitarnya? Selama mereka terbang ke jarak tertentu, mereka tidak akan bergerak maju. Mereka juga ingin melihat apa yang akan terjadi pada mereka jika mereka melebihi batas ini. Dengan kata lain, di mana batasnya? Secara bertahap, posisinya telah melampaui tempat kultivasi iblis berhenti. Tidak ada perubahan pada tahanan di belakangnya. Terus bergerak maju, hingga Erikin terbang jarak 100 meter dari pantai, dan mutasi tiba-tiba terjadi. Kultivasi iblis tiba-tiba menjerit, dan lubang berdarah yang tak terhitung jumlahnya terbuka di tubuhnya. Dia bangun dari taktik ilusi dalam sekejap, dan ketika dia melihat situasi di sekitarnya, dia mulai berjuang mati-matian dengan ngeri. Lepaskan aku, bajingan, biarkan aku kembali. Erikin menyipitkan matanya dan tidak mengikuti, tetapi terus bergerak maju. Alhasil, setelah terbang beberapa meter jauhnya, kultivasi iblis itu tiba-tiba berhenti mengaum, dan sedikit demi sedikit, seluruh tubuhnya berubah menjadi batu seperti lapuk. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya menjadi patung batu. Segera setelah gulungan cambuk iblis, patung batu itu langsung hancur dan berubah menjadi kepulan debu. Di luar posisi ini, kamu akan mati. Erikin tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran bahwa orang-orang ini tidak pernah mengejar mereka sampai akhir. Ternyata ada pembatasan yang mengerikan pada mereka di wilayah rahasia. Para kultivas iblis itu benar-benar cukup berbahaya. Lokasi kematian mereka masih beberapa ratus meter dari tempat mereka berhenti. Ini adalah kekayaan yang sangat besar. Melihat kembali ke tempat penatua kedua berhenti, pupil mata Erikin mengecil. Untungnya, dirinya menangkap kultivas iblis dan mencobanya. Jika menghitung area aman sesuai dengan tempat orang tua itu berhenti, itu pasti akan menderita. Pada saat ini, beberapa ratus meter jauhnya,
Penatua kedua memimpin puluhan kultivasi iblis dan berhenti lagi. Gawat, Penatua, anak ini telah menemukan rahasia kita. Para kultivasi iblis sedikit ketakutan ketika melihat kematian orang yang digulung di cambuk iblis. Bersambung.